Halo, Assalamualaikum. Setelah puas menjajal dua smartphone V30 seriesnya Vivo, kini saatnya saya menjajal anggota termuda dari seri ini yang ternyata punya banyak benang merah yang sama dengan kakak-kakaknya. Ya, ini dia Vivo V30i dan ponsel pintar paling terjangkau di V30 series ini pun sudah mendukung jaringan 5G. Selain itu, smartphone ini juga sama-sama menggunakan layar dengan tepian melengkung di kedua sisi dengan panel AMOLED pula dan tak lupa screen touch ID. Tapi yang paling menegaskan bahwa smartphone ini punya gen yang identik adalah bahasa desainnya. Vivo mengambil inspirasi dari Indonesia untuk rancangan semua ponsel di V30 series ini dengan tema tanah air. Iya, tengok saja penamaan varian warnanya, di mana yang saya pegang ini namanya Banyu Biru, yang merepresentasikan lautan yang ada di Indonesia, sementara satu lagi punya warna unik yang diberi nama Giri Merah. Yang ini merepresentasikan bagaimana kayanya tanah di Indonesia ini ya. Nah, keduanya jadi kombinasi yang melambangkan tanah air. Dan keduanya juga punya back cover dengan gaya two-tone. Gimana? Makin penasaran? Itu belum semua loh. Yuk kita mulai mendalami sisi teknis dari smartphone ini juga. Vivo V30i berbagi dimensi layar yang identik dengan bentang 6,78 inci dan panel AMOLED 120Hz beresolusi Full HD+. Fitur yang wajib bagi saya yaitu Always On Display yang beneran real dan juga bisa diatur schedule hadir di sini. Dengan bezel yang tipis, screen to body ratio yang dimilikinya mencapai 93,3%. Dan layar ini punya kedalaman di atas 1 miliar warna dan kecerahan maksimalnya 1300 nits yang membuatnya tetap jelas di luar ruangan. Dan ada 3 sertifikasi yang didapat layar smartphone ini dari SGS, yaitu untuk low blue light, low motion blur, dan juga low flicker, agar makin nyaman dan juga aman untuk mata kita selama penggunaan HP ini. Pada punch hole di layar ini tersemat kamera depan 32 megapiksel dan out of the box layar ini sudah dipasangi anti gores semacam hydrogel bening. Pada frame body bagian bawah ada tray yang berisi slot dual SIM hybrid. Jika tak butuh menggunakan dua nomor, kita bisa memasangkan tambahan microSD hingga 1 TB. Nah, Vivo V30 ini sendiri punya dua varian storage yaitu 128 dan 256 GB bertipe UFS 2.2 plus 8 GB RAM LPDDR4X dengan tambahan expandable RAM 8 GB lagi. Penasaran dengan otak di balik dapur pacu smartphone ini? Ternyata smartphone ini menggunakan Snapdragon 6 Gen 1, prosesor 5G milik Qualcomm yang sudah berfabrikasi 4 nanometer. Artinya, kita bisa tenang soal keseimbangan performa dan juga daya tahan baterainya ini. Apalagi tahu nggak? Ini adalah smartphone yang pakai curved display dengan baterai terbesar yang pernah saya coba. Ya, kapasitasnya ekstra 10% dari rata-rata baterai smartphone Android, lebih tepatnya 5.500 mAh. Makin tenang kan beraktivitas seharian jadinya? Dalam paket penjualan, Vivo sudah membekalkan charger 44 watt flash charge biar ngecasnya juga cepat. Dan yang paling penting buat saya, Vivo V30i ini tetap support protokol charging lain, jadi saya bisa pakai charger di meja kerja saya yang berbasis power delivery, dan dia bisa terima input sekitar 20 watt, jadi tetap cepat ya penuhnya. Oh ya, dalam boxnya juga sudah ada softcase bening, jadi setelah unboxing, kita bisa langsung pakai Vivo V30i ini dengan terlindung tanpa perlu beli aksesoris tambahan. Ingat, tadi layarnya kan sudah terpasang anti gores juga kan? Kabel data dan charger juga dapat, jadi lengkap. Nah, info yang saya dapat, di masa pre-order juga bakal dapat Vivo TWS Air 2. Ini adalah TWS earphone yang sudah saya ulas juga dan punya sound quality yang prima. Jelas bakal kepake pas kamu butuh arah suara, semisal saat main game atau nonton film action, mengingat Vivo V30i ini pun masih menggunakan mono loudspeaker. Meski demikian, outputnya sih enjoyable ya, dan bisa ditingkatkan pula volumenya dengan fitur audio booster ke 150 atau 200%. Buat streaming podcast atau video di YouTube sih, saya nggak nemu kendala jadinya ya. Oke, kita kupas sedikit soal performanya. Snapdragon 6 Gen 1 ini masih sangat gegas untuk pemakaian sehari-hari saya yang didominasi penggunaan sosmed, konten, kamera, dan sedikit gaming. Multitasking juga lancar,
Hanya di smartphone ini, saya tak bisa bergeser antara aplikasi dengan menyapu sisi bawah layar ke arah kanan atau kiri. Untuk user experience sih udah nyaman ya. Vantage OS sejak beberapa tahun terakhir makin enak dipakai dengan pendekatan yang lebih mirip dengan stok Android, dan ponsel ini tentunya sudah pakai UI versi terbaru berbasis Android 14. Nah, seandainya ingin mengusir suntuk dengan main game action, saya pun bisa enjoy gameplay PUBG Mobile di Vivo V30i ini. Bisa dapat grafis HD High atau setting balance ultra untuk frame rate tertinggi, yang jelas saya main satset tanpa khawatir soal lag ya. Sebetulnya ada satu lagi nih benang merah yang juga dimiliki smartphone ini, yaitu hadirnya All New Aura Light Portrait yang secara pintar akan mengkompensasi pencahayaan ekstrim agar didapat hasil yang lebih natural dan juga balance. Saya simulasikan dengan penggunaan lighting biru dan juga merah untuk menguji kemampuan lighting berbentuk cincin ini, dan hasilnya memang beneran ngefek. Nah, kamera utama Vivo V30i sendiri menggunakan sensor Sony IMX882 dengan resolusi 50 megapiksel. Ini membuatnya bisa dapat in-sensor zoom hingga perbesaran 2 kali. Sementara kamera kedua merupakan lensa super wide angle yang ditemani sensor 8 megapiksel dengan sudut lebar 120 derajat, atau teman-teman lebih familiar dengan angka perbesarannya yang 0,6 kali sepertinya ya. Urusan imaging dan processingnya, lagi-lagi Vivo bikin saya senang nih. Saat makan-makan kumpul keluarga setelah lebaran, saya mengandalkannya untuk memberikan momen dan objek yang saya temui, dan hasilnya seperti yang tampil di layar. Singkatnya sih, tinggal jepret dan unggah ke sosmed, alias hasilnya udah punya ton yang hidup tapi nggak kelewat pekat, detail yang tajam, dan depth-nya juga kerasa. Ya, ada bokeh tanpa membuat tepian objek jadi terlalu soft ya fokusnya. Kamera selfie-nya kali ini fix fokus, namun pada jarak yang pas bisa dapat detail kulit yang tajam dengan ton warna kulit yang juga pas. Mode potretnya juga rapi, sebetulnya kalau ini sih nggak usah diragukan ya, karena V30 series ini semuanya mengusung tagline Ultimate Portraits. Dan di kondisi low light, hasilnya pun cukup menjanjikan karena bisa dibantu juga dengan fitur All New Aura Light Portrait yang hadir juga di V30i. Sementara untuk perekaman video, smartphone ini sanggup merekam hingga resolusi 4K dengan frame rate 30 fps atau Full HD untuk frame rate tinggi 60 fps di kamera belakang. Kamera depan bisa merekam hingga Full HD 30 fps dengan angle yang lebar, dan kabarnya software update berikutnya bakal bisa membuat kamera depan ini merekam hingga 4K nih. Stabilisasinya hadir dan terasa, rasanya sangat usable sekalipun untuk membuat konten. Betul, overall kameranya punya hasil yang bisa dinikmati dan siap dikonsumsi di media sosial. Dan teman-teman bisa simak lebih lengkap sampel kameranya di akhir video ya. Nah, untuk segmen harga yang disasar, Vivo V30i siap bersaing dengan berbagai fitur yang cukup bikin pede. Layar lengkung dengan warna yang baik, sudah memiliki sensor sidik jari dalam layar pula, dan always on display yang benar-benar bekerja. Plus baterai yang terbilang lebih besar dari kebanyakan smartphone lain, dan ditopang dengan prosesor yang hemat daya dengan performa yang menunjang. Ya, apresiasi buat Vivo yang berhasil membenamkan baterai 5500 mAh pada bodi yang tetap tipis setipis 7,65 mm ini. Ini tuh kapasitas baterai terbesar yang pernah dimiliki smartphone V series, dan hebat aja gitu ya, karena bodinya bisa dibuat tetap slim. Oh ya, jangan lupa kalau smartphone Vivo ini pun dapat jaminan 4 tahun proteksi baterai, di mana dalam kurun waktu 4 tahun tersebut dijamin battery health-nya tidak akan turun sampai di bawah 80%. Untuk durability, Vivo V30i diperkuat dengan tough body armor yang membuatnya lebih tahan banting, plus penggunaan lapisan Scott Alpha pada kaca layarnya. Lalu, fitur NFC multifunction yang bisa untuk pembayaran digital sekaligus menggantikan penggunaan kartu akses pun turut hadir juga ya. Plus, smartphone ini sudah punya dust and waterproof rating IP64, ditambah fitur water wet display yang memungkinkan penggunaan layarnya dalam kondisi basah. Ini bakal kepake banget nih pas harus mesen transportasi online di tengah hujan ya. Tapi tetap sih yang paling menonjol saya rasa hadir dari sektor looks dan juga desain yang terasa mewah. Inspirasi frame kamera bulat yang diadaptasi dari jam tangan mewah terasa masuk dengan pilihan warna dan tekstur back covernya yang Indonesia banget. Dan jangan bosan kalau saya bilang Vivo V series itu punya kamera yang tinggal jepret dan upload ke platform media sosial saat kita ingin berbagi momen. Semoga bahasan saya kali ini memberikan banyak informasi yang lagi kamu cari tentang smartphone terbaru Vivo ini. Sekarang yuk simak lagi hasil kameranya. Dan dari kota Cimahi, Agon pamit undur diri ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekaman video dan kamera depan juga bisa dapat bantuan aura screen light dari layar ya. Jadi warna putih layarnya membantu pencahayaan. Kayak gini kalau di dalam mobil di parkiran di basement, jadi cukup gelap ya. Kemudian silahkan disimak audionya, harusnya segini bagus karena nggak banyak noise. Gimana? Kepake nggak buat ngevlog mini di dalam mobil? Video 4K 30 fps. Kita sambil jalan yuk. Ngeceknya sambil disimak audionya ya. Sore-sore udah golden hour sih harusnya, cuma ini rada gerimis. Warnanya bagus. Kalau di Full HD 30 fps kayak gini, stabilisasinya nyala. Kita panning sambil tetap simak audionya juga. Langitnya bagus. Sambil jalan. Dan ini contoh perekaman video dengan lensa ultrawide-nya. Harusnya makin stabil lagi karena dia fix fokus dan dengan pencahayaan yang sangat bagus kayak gini harusnya keren banget nih videonya. Stabilisasi juga kerasa ya. Panning. Mantap lah ini mah. Kamera depan Full HD 30 fps saja, turun tangga. Gimana hentakannya, kerasa atau enggak? Ini bagus ya warnanya. Emang pas, tempatnya juga bagus. Dan kayak gini kalau sambil jalan mundur. Gimana?